Alhamdulillah, yang saya hormati pagi ini adalah Ustaz kita Pak hadir untuk mengisi kajian. Semoga beliau diberi kesehatan. Amin. Mudah-mudahan acara yang saya hormati Ketua DKM dan pengurusnya, yang saya hormati Bapak RW, Bapak RT, dan yang saya hormati seluruh jamaah sholat subuh pagi dan masjid Asia. Semoga Allah selalu memberikan keistimewaan bagi kita semua, ya, agar kita bisa terus sholat subuh berjamaah di masjid dalam keadaan sehat. Sama-sama mari kita menyaksikan kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hanya dengan ibadah kita masih bisa hadir kumpul di sini. Salawat dan salam kepada baginda kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu, semoga kita semua yang dapat syafaat darinya. Baiklah, pada waktu sekarang subuh sudah pagi ya, sekarang sudah jam 5:17 ya Pak Ustaz ya, tapi nggak apa-apa, kita jam dikit kan memang mungkin lebih pagi ya sebenarnya kalau Pak Ustaz ya. Oke, tema kita pada pagi ini adalah ini tentang dosa besar. Ya, hari ini adalah dosa besar pertama, yaitu syirik. Ya, nanti kita akan ada 2 sesi yang akan menjelaskan dulu. Kedua nanti ada sesi untuk tanya jawab. Ya, saya baik kepada Ustaz Pak, kami silakan dengan segala. Baik, terima kasih Pak Dias. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa melaksanakan, menunaikan salah satu kewajiban kita di antara kewajiban-kewajiban yang telah Allah perintahkan kepada kita, yaitu salat subuh. Dan alhamdulillah kita bisa hadiri salat berjamaah di masjid. Yang mudah-mudahan setiap langkah kita dari rumah dengan niat untuk menunaikan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, setiap langkahnya Allah menggugurkan dosa-dosa kita dan Allah angkat derajat kita sehingga kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak sebagaimana janjinya, insyaallah mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat munafik. Sebagaimana di dalam sabdanya Rasulullah SAW bahwa orang yang menghadiri salat subuh itu sungguh berat bagi orang-orang munafik. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita untuk menghadiri salat subuh sehingga terhindar dari sifat-sifat munafik. Para asatid Gading Depok, Presiden, para tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita dengan dari kitab Al-Kabair karya Imam Al-Hafiz Az-Zahabi yang dulu pernah disampaikan di mukadimah ya. Dulu dalam mukadimah kita sampaikan kenapa kita mempelajari atau kita membahas tentang dosa-dosa besar atau Al-Kabair. Dan juga dulu sudah kita sampaikan biografinya sekilas tentang siapakah Imam Az-Zahabi. Imam Al-Hafiz, nama lengkapnya
Nama lengkap beliau siapa Bapak Ibu? Imam Az-Zahabi. Ada Pak Imam ya. Ya, beliau ini nama lengkapnya siapa? Panjang ya. Mana ya sebentar. Biar saya tidak salah mengutip. Karena yang dikenal adalah Imam Az-Zahabi atau Syekh Az-Zahabi. Jadi Masya Allah ya, karya beliau ini telah sangat-sangat bermanfaat, meringkas dan menguraikan berbagai dosa-dosa besar. Beliau ini salah satu ahli sejarah Islam ya. Nama lengkapnya Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Khamis bin Abdullah At-Turkamani Al-Fariki Asy-Syafi'i Ad-Damashqi yang dikenal dengan Az-Zahabi. Hasan ya, Syamsuddin. Ya, insyaallah di pagi hari ini kita akan melanjutkan langsung ke uraian terkait dengan dosa yang pertama, dosa besar pertama, yaitu adalah syirik. Sebagaimana sebelumnya pernah disampaikan bahwa di dalam ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jadi di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, memberitakan kepada kita, jika kita menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang telah Allah larang, maka nukaffir ankum sayi'atikum, maka Allah akan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kita, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan Allah akan memasukkan kepada tempat yang mulia, ya, tempat yang mulia tentu surga. Jadi kalau kita jauhi dosa-dosa besar, maka insya Allah Allah akan menutupi kesalahan-kesalahan kita. Kafir ankum sayi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Maka betapa besar atau betapa penting kita mempelajari apa itu dosa-dosa besar, bagaimana jenis-jenisnya, sehingga kita insya Allah kita minta pertolongan kepada Allah untuk bisa menjauhinya dari larangan-larangan Allah. Karena dosa besar ini akan menjerumuskan kita kepada murka Allah, laknat Allah, atau bahkan sampai dengan ancaman neraka. Oh ya, sebelumnya kan kita pernah menyampaikan bahwa dosa itu ada dua ya, dibagi dengan dua, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Lalu dosa besar itu apa Bapak Ibu? Masih ingat terjemahan? Ya, syirik itu jenisnya atau contohnya. Tapi kalau supaya bisa merangkum definisi gitu ya, dosa besar itu apa? Bukan contohnya, definisinya. Kalau contohnya nanti syirik, ya kan? Ada syirik, kemudian membunuh, itu kan contoh di antara dosa besar yang nanti kita akan bahas. Kemarin kan sudah kita sampaikan hadisnya, 7 dosa yang membinasakan. Itu salah satu yang disebutkan di dalam hadis, ada 7 dosa yang membinasakan. Tetapi setelah diidentifikasi, bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan yang lebih mendekati adalah 70. Nah, tetapi kita bisa paham jenis-jenisnya nanti gitu ya. Definisinya dulu, definisinya itu apa? Dosa besar itu. Yang diancam dengan neraka. Tadi apa kata? Yang bisa dihapus dengan taubat.
menduakan Allah, ya itu bagian dari dosa, bagian dari saudara. Nah, tetapi bahwa tadi sudah disebutkan dosa besar itu adalah dosa yang para ulama menghimpun definisi yang lebih komprehensif adalah dosa besar adalah dosa yang tadi ada ancamannya, ancaman di dunia maupun ancaman di akhirat. Ancaman di dunia itu hukuman atau had gitu ya, dan di akhirat diancam dengan neraka, atau dalam diungkapkan dengan berupa laknat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Allah, kemudian apa namanya? Tadi diancam gitu. Ada ancamannya. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an kemudian kita membaca mengetahui di situ ada ancaman dari Allah terhadap sebuah perbuatan yang dilarang dan itu ancamannya adalah neraka atau laknat, maka itu adalah berarti dosa besar. Itu. Jadi ketika kita tahu itu, kita membaca Al-Quran, kemudian ternyata kita jumpai ayat yang ternyata di situ berupa ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah yang dikatakan bisa termasuk adalah dosa besar. Baik, kita sampaikan tadi yang dosa pertama adalah syirik. Secara bahasa syirik itu adalah dimaknai menyekutukan, ya, menyekutukan atau mempersekutukan. Artinya mempersekutukan kalau kita konteksnya adalah akidah Islam, berarti menyekutukan atau menjadikan sekutu bagi Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Kalau kita menjadikan sesuatu dan sesuatu itu kita anggap sama atau serupa dengan kekuasaan yang dimiliki atau kekhususan yang dimiliki oleh Allah, maka itu adalah termasuk syirik. Lalu kemudian kalau begitu, apa yang menjadi kekhususan Allah? Apa Bapak Ibu yang menjadi kekhususan Allah? Ya. Tadi Pak Tika menyampaikan hal untuk diibadahi, hal untuk mencipta, hal untuk memberi rezeki. Itu diantara kekhususan Allah. Jadi di situ kan Allah itu sebagai Rabb. Makna Rabb diantaranya ada 4, yaitu Al-Khaliq, yaitu pencipta. Itu adalah kekhususan Allah. Ada nggak makhluk disebut Al-Khaliq? Namanya juga makhluk. Kholaqo, makhluk itu berarti yang diciptakan. Sementara Khaliq itu adalah pencipta. Maka itu adalah kekhususan Allah. Jadi kalau seandainya ada kita anggapan bahwa sesuatu atau ada makhluk yang ternyata punya kekuatan dalam penciptaan, sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian diciptakan oleh seorang makhluk atau sebuah makhluk, maka itu adalah termasuk kekuasaan penciptaan, mencipta Al-Khaliq. Kemudian yang kedua, Ar-Razzaq, tadi kan disebut pemberi rezeki. Kalau meyakini bahwa ada sesuatu selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada makhluk, maka itu adalah kekhususan. Maka itu bisa termasuk kepada kesyirikan. Al-Khaliq, Ar-Razzaq, kemudian ada lagi tadi yang disebut hak untuk diibadahi. Hal aku untuk diibadahi, Al-Ma'bud. Al-Ma'bud berarti kalau ada sesuatu atau menempatkan sesuatu sebagai tempat untuk diibadahi, itu juga termasuk bagian dari kesyirikan. Dan karena itu ada kekhususan.
Ada lagi selain itu adalah Ar-Razzaq tadi sudah, kemudian Al-Mudabbir. Al-Mudabbir itu yang mengelola, yang mengatur. Al-Mudabbir, pengatur. Jadi kalau misalkan kita menganggap segala sesuatu itu bisa mengelola, mengatur hujan, ada nggak yang fenomena itu? Ada ya, bisa mengatur hujan. Nah, itu bisa terjerumus kepada salah satu bentuk yang menjadi kekhususan Allah. Selain itu ada lagi apa? Al-Mahbub, yang dicintai. Mencintai Allah itu harus di atas segalanya. Maka kalau kita mencintai sesuatu melebihi dari cinta kita kepada Allah, bisa terjerumus kepada kesyirikan juga. Dalam artian mencintai seseorang kalau ternyata itu meninggalkan hingga melanggar agama, hingga melanggar ajaran agama, maka itu bisa termasuk. Nah, syirik tadi berarti adalah menjadikan suatu tandingan atau sekutu bagi Allah. Padahal Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang memberikan rezeki, Allah juga tempat satu-satunya yang disembah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dia mengampuni dosa-dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. An-Nisa ayat 48. Kemudian Imam Az-Zahabi juga menyampaikan juga ayat lain di surat Al-Maidah ayat 72. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya orang yang menyekutukan, mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan surga atasnya dan tempatnya adalah neraka. Ini kan ancamannya. Ini ancaman. Tadi dosa besar itu adalah dosa yang yang mendapatkan ancaman bagi pelakunya. Ancaman baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu barang siapa yang menyekutukan Allah dan kemudian dia mati sebelum bertobat, maka dia mati dalam keadaan musyrik, sehingga dia termasuk tadi, berarti dia termasuk ke penduduk neraka. Nabi SAW bersabda di antara salah satu hadis yang disampaikan di sini adalah, "Ala unabbiukum bi akhbarin habair al-isyraku billah." Jadi para sahabat itu suatu ketika kan bertanya, ya, maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Maka kata Rasulullah, syirik kepada Allah. Itulah dosa yang paling besar. Di antara dosa-dosa besar itu adalah dosa kesyirikan. Dosa syirik ini membawa pelakunya kepada tadi, sebagaimana ancaman di dalam Al-Quran, membawa pelakunya untuk kekal di neraka. Jika dia mati membawa kesyirikan, dia mati dalam keadaan musyrik. Lalu apakah ada kesempatan supaya kita selamat dari kesyirikan? Ya kalau kita sadari begitu, kita sadari selama hayat masih di kandung badan, maka kesempatan untuk bertobat tetap ada, masih ada. Allah Maha Pengampun. Tetapi ketika kesyirikan itu dibawa mati, sudah tidak ada ampun lagi. Maka di akhirat tadi ancamannya. Ya. Dan syirik ini terbagi kepada dua, ya. Para hadirin, ada syirik akbar, syirik besar, ada syirik kecil. Syirik akbar tadi ya, menyamakan makhluk itu dengan Allah dalam hal kekhususan Allah. Kalau syirik kecil mengandung unsur
menyebutkan Allah tapi tidak sampai dengan mengeluarkan dia daripada Islam. Sebagaimana Rasulullah sampaikan, apa itu syirik kecilnya, diantaranya adalah ria, karena dia betapa halusnya, syirik khafi, betapa halusnya. Nah, syirik besar tadi ketika menyamakan makhluk dengan memiliki kekhususan sebagaimana kekhususan yang hanya Allah miliki, yaitu menciptakan tadi. Ketika mengakui Allah sebagai pencipta langit dan bumi, tetapi di sisi yang lain dia masih mengakui ada hal lain, ada zat lain yang mampu mengatur atau mengelola segalanya. Itu juga kekhususan Allah kan, Al-Mudabbir. Itu berarti bisa masuk ke dalam kategori kesyirikan. Kalau dahulu kan, jadi syirik itu tidak hanya menyembah berhala ya, para hadirin. Kalau dulu mungkin kita beranggapan kalau penyembahan terhadap berhala itu ada syirik, sebagaimana dilakukan oleh para orang-orang jahiliyah ya, Quraisy dulu, dengan menyiapkan berhala-berhala kemudian disembah. Bahkan ada yang berhalanya berupa apa, roti ya, makanan. Setelah disembah karena dia lapar, kemudian dimakan, dipotek sedikit kemudian dimakan Tuhannya. Tetapi walaupun begitu, orang-orang musyrik Arab dahulu itu sesungguhnya disebutkan bahwa mereka mengakui bahwa Allah itu pencipta, Allah itu pemberi rezeki, Allah itu pengatur alam juga. Tetapi dalam hal peribadahan mereka melakukan kesyirikan di dalam ibadah tadi ya. Ibadah itu hanya patut untuk disampaikan kepada satu-satunya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengakui Allah itu sebagai pencipta langit dan bumi. Wala in sa'alahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Jadi kata orang-orang Arab dahulu, orang-orang musyrik dulu, jika ditanya, mereka tuh ditanya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Wala in sa'alahum man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab apa? La yaquluna Allah. Mereka menjawab Allah. Jadi mereka pun tahu bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini Allah. Begitu juga mereka yakin Allah itu yang memberi rezeki. Dan mereka pun tahu Allah itu semua adalah yang mengatur alam semesta. Di dalam surat Al-Ankabut salah satunya sama. Wala in sa'alahum man nazala minas sama'i ma'a fahya bihil arda wa min ba'di mautiha. Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menurunkan air dari langit lalu menghidupkan bumi dengan air itu, apa jawaban mereka? Mereka menjawab la yaquluna Allah. Mereka menjawab Allah. Jadi mereka pun mengakui Allah itu pencipta langit dan bumi, Allah juga yang mengatur alam semesta ini. Tetapi itu dalam beribadahan mereka menjadikan berhala sebagai perantara ibadah. Karena apa? Ada logika yang dibangun di sana bahwa untuk beribadah kepada Allah itu butuh perantara. Butuh perantara. Apa kata mereka? Di dalam surat Az-Zumar ayat 3. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Jadi kami tidak menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi menjadikan perantara. Karena apa? Saat itu dibangun logika bahwa karena saking tingginya kedudukan Allah itu butuh perantara. Sementara mereka meyakini merasa penuh dosa, kemudian penuh tidak suci lah gitu ya, tidak suci dari dosa-dosa dan kesalahan, sehingga butuh perantara untuk menyampaikan hajat-hajat mereka. Dan berhala itulah kemudian yang menjadi perantaranya. Itu
apa yang dikatakan oleh mereka. Jadi mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka kecuali kami tidak menyembah berhala-berhala itu kecuali agar berhala-berhala tadi mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Dan bahkan mereka menyembah berhala itu karena diyakini adalah mereka berhala-berhala tadi bisa memberikan syafaat, bisa menyelamatkan mereka. Padahal mereka apa-apa yang mereka sembah itu tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak memberikan mudarat. Buktinya apa tadi? Ketika setelah disembah kemudian dipotek roti yang dijadikan sembahan itu, apakah protes? Kan tidak ada. Makanya ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala dan ditinggalkanlah satu berhala yang paling besar itu, kemudian dikalungkan apaknya, kemudian ditanya kepada mereka, tanyakan saja kepada berhala yang paling besar. Tapi kan mereka pun paham gitu, secara logika ini tidak mungkin. Mereka kan yang disembah tadi, berhala tadi, sebuah benda yang tidak bisa memberikan, tidak mau bicara saja tidak bisa gitu ya, apalagi untuk membela dirinya. Nah kemudian kita percepat. Di antara contohnya kira-kira apa saja kalau dikaitkan dengan tadi bahwa kesyirikan itu jika menempatkan makhluk, bahwa makhluk itu memiliki keutusan Allah dalam misalkan 4 hal tadi, Al-Khaliq, Al-Mudabbir, sebagai pencipta, kemudian pengelola, pemberi rizki dan hal yang diibadahi, dan juga sebagai Al-Malik. Contohnya apa? Kalau kita suatu tempatnya, ke suatu tempat, kemudian menganggap ada makhluk yang memiliki tempat tersebut, kemudian harus ulun dulu. Biasanya ini kalau dialami oleh para pendaki ya, terutama para pendaki. Para pendaki itu biasanya diarahkan dulu sebelum naik ke atas harus apa? Mereka disampaikan biasanya oleh ada guide-nya ataupun ada penjaga yang di sana, disampaikan bahwa ini ada penjaganya. Jadi kita harus hormati mereka, katanya. Harus hormati penjaga gunung. Memang ada malaikat penjaga gunung ada. Tetapi apakah kita harus sampai kulonungun kemudian memberikan sesajen dan lain-lain? Ini bentuk dari salah satu bentuk kesyirikan. Ada lagi menganggap menyandarkan rezeki itu kepada sesuatu hal lain. Makanya ada istilah apa adalah pesugihannya. Ada pesugihan. Karena meyakini sesuatu kalau tidak melakukan pesugihan tidak dapat rezekinya. Padahal yang mengatur memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika meyakini sesuatu punya kekuatan yang bisa memberi mudarat, bisa memberi manfaat dan menjauhkan dari mudarat, keris, jimat-jimat ya. Nah itu juga bagian dari batu cincin. Batu cincin memiliki kekuatan yang memang kita secara keseharian ketika kita pakai baju, kita yakini baju ini kita bisa melindungi dari kotoran. Tetapi jangan sampai apalagi kalau baju besi misalnya, merasa diri mengandalkan dengan baju besi itu kita tidak akan mati, kita tidak akan ditembak senjata, pokoknya kita akan selamat gara-gara apa? Gara-gara baju besi tersebut. Berarti menyandarkan kekuatan yang menjadi ini ada hanya ke benda itu. Padahal di balik itu siapa yang berkuasa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah takdirkan ternyata baju besinya robek,
ketika ditebas oleh pedang ataupun ditembus oleh panah. Jangan salah ya Bapak Ibu, di antara kekuatan panah itu bisa menembus baju besi. Ketika peluru ditembakkan tidak bisa menembus, tapi panah itu bisa. Nah, tetapi kemudian kita harus sandarkan bahwa segala sesuatu yang itu adalah di atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ketika meyakini bahwa kesembuhan itu datangnya dari obat, dan kita yakin kalau nggak pakai obat ini nggak bakal sembuh, itu hati-hati bisa terjerumus. Hati-hati karena kan tipis. Maka kita harus yakini bahwa di balik ini semua ini adalah obat itu wasilah saja, wasilah kesembuhan di antara ikhtiar kita untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah. Maka jangan sampai menyandarkan kesembuhan itu pada obat di antaranya. Dan itu bagian dari hal yang penting kita yakini, bagian dari ketauhidan. Dan banyak hal lagi sebetulnya kalau kita ingin kupas lebih dalam terkait dengan syirik ini. Karena ini adalah perkara yang sangat penting dan berbahaya gitu ya, sangat penting untuk kita ketahui karena bahayanya sangat besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Kezaliman yang paling besar itu adalah syirik. Kenapa tadi dikatakan dosa yang paling besar di antara dosa besar, kata Rasulullah, syirik? Ya karena Allah itu cemburu gitu ya kalau ibadah kepada Allah, tetapi juga ada sandaran yang lain. Mudah-mudahan kita terhindar dari berbagai perbuatan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Makanya ada doa. Apa doanya sudah hafal Bapak Ibu? Allahumma inna, kita sama-sama, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Jadi artinya Allahumma inna na'udzubika, ya Allah kami berlindung kepadamu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika, dari menyekutukan denganmu syai'an, sesuatu. Jadi menyekutukan Allah dengan sesuatu. Na'lamu, yang kami mengetahuinya. Jadi kita tahu bahwa itu adalah sesuatu kesyirikan. Makanya kita minta ampun. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka, dan kita meminta ampun kepada Allah, wa nastaghfiruka lima la na'lamu, dari apa-apa yang kita tidak tahu. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Karena waktu sudah hampir pukul 6, kita batasi untuk penyampaian sampai di sini, dan selanjutnya kita boleh masih ada, kalau ada masih ada waktu kita bisa bertanya jawab. Kita serahkan kepada MC kita. Baik, yang mau tanya langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pelukis, bahwa pelukis dapat menggambar manusia sebagai katakanlah baik. Terus yang kedua tentang pengetahuan, dan sekali sekarang tentang robot berbentuk manusia. Kira-kira gimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Tangan lain jadi kulit dulu. Ya, silakan. Ada lagi yang lain? Di luar konten ya. Terus antum Ustaz Eva baik ya. COVID misalnya berubah, tapi rejim berubahnya
selain bahasa Indonesia. Oh, Ada satu lagi, Tuh, tuh, tuh. oh ibu-ibu. Ngajari kamu. Aku nama dan nomor rekening Bu. Nama dan nomor rekening Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lagi sakit, kita saat minum obat, berobat ke dokter. Kalau minum obat ini kita akan sembuh. Gimana kita itu termasuk diri? Obat ini berbukat atau Ya, baik. Waalaikumsalam. Oke, Pak Ustaz, dijawab dulu, Pak Ustaz. Ya, baik. Tadi pertanyaan Pak Syam ya terkait dengan menggambar makhluk, melukis atau menggambar makhluk itu masih ke kategori menggambar. Di sini memang ada hadis Rasulullah, hadis sahih atas larangan menggambar makhluk bernyawa. Ya, ada larangannya dan itu larangan itu kemudian dengan ancaman azab, akan diazab. Maka ini juga bagian dari yang harus kita hati-hati, karena itu adalah perkara yang tidak disukai, menggambar makhluk yang menyerupai makhluk bernyawa. Di dalam satu kisah bahkan ketika jangankan makhluk bernyawa ya, ketika Aisyah menyimpan sebuah gambar atau boneka yang menyerupai makhluk Allah, itu kemudian malaikat Jibril tidak bisa masuk ke dalam rumah, kan? Ada kisahnya, tidak bisa masuk ke dalam rumah, sehingga dicari, ternyata ada gambar di dalamnya, ada makhluk bernyawa. Makanya ketika menggambar atau ada gambar makhluk bernyawa, dibuat gambar tersebut tidak sempurna, gitu. Tidak sempurna itu misalkan tidak ada tidak ada kepalanya, ya, abstrak, atau kemudian tidak memunculkan anggota-anggota wajah gitu ya, di antara jalan yang tengahnya. Karena orang yang menggambar makhluk bernyawa tadi itu ancamannya adalah akan diazab di akhirat, Pak. Di dalam hadis Bukhari Muslim. Nah, makanya di dalam hadis itu disebutkan, bentar saya coba. Nah, ini dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW pulang dari safar, ketika itu aku menutup jendela rumah. Jadi Aisyah itu menutup jendela rumah dengan gorden yang bergambar makhluk bernyawa. Ketika melihatnya wajah Rasulullah berubah. Beliau bersabda, wahai Aisyah, orang yang paling keras azabnya di akhirat adalah yang menandingi ciptaan Allah. Kemudian Aisyah, apa yang dilakukan Aisyah? Memotong-motong dan menjadikannya satu atau dua bantal. Jadi karena hordeng itu kan terpampang yang lebih tinggi, sementara bantal di bawah dan didudukin, artinya dihinakan gitu ya. Dihinakan, dan itu sudah dipotong-potong kemudian dijadikannya dua bantal. Jadi karena tahu ancamannya, ternyata di akhirat itu di azab gitu ya, maka paling keras di azabnya. Jadi hati-hati ketika kita memang menyalurkan hobi kita dalam melukis, jangan sampai melukisnya makhluk bernyawa, manusia gitu ya.
seperti manusia, seperti makhluk bernyawa lah. Khususnya seperti manusia, burung dan gitu ya, bernyawa. Pohon kan bernyawa ya? Enggak. Kalau pohon tidak termasuk dalam kategori tersebut. Tetapi bahwa makanya kan para pengukir patung, pahat dan sebagainya itu hati-hati. Itu untuk kehati-hatian kita, karena di sini ada ancaman dari hadis Rasulullah untuk menjauhinya. Karena wahai Aisyah, yang paling keras azabnya di neraka di hari akhir kiamat adalah yang menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua tukang gambar nanti, kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain di Bukhari Muslim, bahwa semua tukang gambar, setiap gambar yang ia buat akan diberikan jiwa dan akan mengazabnya di neraka jahanam. Jadi, naudzubillah, mungkin kita melukis karena kita juga suka ya. Saya termasuk pecinta seni gitu ya. Dulu waktu kecil senang banget menggambar, dan di antara gambarnya kan tentu gambar-gambar bernyawa. Dan paling senang aja tangan ini, nggak tahu kalau gambar manusia itu kok bisa lebih bagus dibanding gambar lain. Terserah saya. Makanya itu yang harus kita obati. Kemudian kita coba tinggalkan. Makanya ketika mengajari anak-anak juga dalam menggambar, ya kita dalam batasan, karena mereka anak-anak masih kita ajari, diberikan keleluasaan untuk menggambar, tetapi kemudian kita berikan pemahaman, jangan menggambar makhluk bernyawa, karena ada hadisnya, gitu ya. Gitu Pak. Kemudian yang tadi yang kedua, robot ya. Robot itu kan tidak tidak bentuk bernyawa, tidak dalam bentuk bernyawa. Dan wallahu alam ya, wallahu alam apakah itu nanti akan disamakan, kecuali kalau robotnya memang yang dibentuk persis seperti manusia, bahkan ditambah silikon ya. Yang persis kulitnya betul-betul disentuh kuat, bahkan lidahnya yang senyum-senyum biasanya ketawa. Itu bisa jadi kategori itu. Bahkan kalau itu ternyata kemudian disembah, ya disembah. Robot gede. Kemudian itu disembah gitu kan, dijadikan bisa meyakini dia mampu melakukan, memberikan manfaat dan memberikan mudarat di luar itu, kemudian itu bisa jadi terjerumus ke dalam bentuk kesyirikan. Yang perlu hati-hati lah dalam hal itu. Tetapi adapun yang bentuknya tidak sempurna, kemudian itu menjadi bisa dimanfaatkan, saya kira itu bagian dari aspek duniawi yang kita bisa manfaatkan. Tetapi bahwa ketika itu kemudian disembah-sembah seperti dulu patung sapi ya, yang mengeluarkan suara kemudian disembah, diyakini bisa memberikan manfaat dan menjauhkan dari mudarat, maka itu adalah kesyirikan. Tapi kalau itu adalah alat bantu, sebagai alat bantu, saya kira sama halnya seperti alat-alat yang lain, gitu ya. Alat-alat yang lain, teknologi yang lain, hasil produk teknologi yang dimanfaatkan. Mungkin itu ya. Kemudian yang berikutnya tadi yang dari Pak Guru ya, khotibnya berbahasa Arab. Rukunnya non Arab, mereka rukunnya bukan isinya. Oh, rukunnya. Misalkan ya itu lah, misalnya ya salawat dari Indonesia, semuanya masih tetap dari Indonesia. Ya. Di dalam ketentuan dalam rukun sebagai khotib itu tidak menyebutkan keharusan dalam berbahasa Arab. Ada memang yang meyakini bahkan isinya pun harus berbahasa Arab. Kita masih jumpai itu ya, Bapak Ibu, kalau kita ke Bogor, khutbahnya hanya sebentar banget, dan itu bahasa Arab semua. Jamaah pun nggak ngerti. Dan itu malah diburu untuk datang ke situ karena
cepat. Itu paling semangat kalau cepat. Saya pernah datang ke salah satunya itu, memang justru ceramahnya sebelumnya, sebelum khotib naik mimbar ada pengumuman, kemudian ada ceramah. Ceramah panjang, tetapi begitu khotib naik mimbar malah sangat sebentar. Ya, sepanjang itu rukunnya dipenuhi, itu tidak membatalkan rukun khotib, rukun khutbah. Wallahu a'lam. Jadi mulai rukun khotib pakai majelis. Ya. Jadi wasiat takwa, kemudian hamdalah, bersalawat. Tetapi lebih afdal memang untuk itu kita pakai bahasa. Ya, kemudian ibu-ibu tadi ya terkait dengan obat ya Bu. Ya, hati-hati dalam hal ini menempatkan rasa ya, memang kan menempatkan rasa dan keyakinan. Jangan sampai hanya satu-satunya gara-gara obat ini kita kemudian meyakini bahwa kesembuhan itu datangnya dari obat. Obat ini adalah wasilah kesembuhan. Kita diperintahkan untuk berikhtiar. Ketika kita sakit, jangan diam saja. Dan kita yakini, katanya virus, bakteri itu kan makhluk Allah juga. Ya sudah, dia sedang kita memberikan makan kepada virus gitu ya. Gitu. Tetapi kan kita ada perintah lain, yaitu ikhtiar. Kita menjaga supaya kita tidak termasuk yang menzalimi diri sendiri. Zalim terhadap diri sendiri itu juga bagian dari yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita menzalimi diri sendiri, sehingga kita diperintahkan juga berikhtiar untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan jalan apa? Di antaranya adalah datang ke dokter. Datang ke dokter juga jangan sampai meyakini dokter ini yang bisa memberikan kesembuhan dengan memberi obat dan seterusnya. Semua kita yakini, wah ini dokter ini sembuh kalau ke dokter ini. Nah, dengan yakin bahwa dokter inilah yang menyembuhkan, maka hati-hati gitu. Ini hati-hati, harus kita hati-hati dan kita sadari bahwa semuanya tentu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan berarti menduakan ketika kita meyakini ketika kita datang ke dokter itu kemudian menduakan Allah dalam hal ini. Asalkan tadi keyakinan kita hanya Allah yang memberi kesembuhan. Gitu ya. Jadi ada kaidahnya keyakinan kita ya. Keyakinan kita jangan sampai menjatuhkan seluruh keyakinan kita pada obat atau pada dokter dalam hal kesembuhan. Dan kalaupun ternyata kita pernah seperti itu, berarti mumpung hayat masih di kandung badan, kita tobati. Astagfirullah gitu ya. Makanya tadi kan doanya Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lam, bahwa ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui atau kami ketahui. Wa nastaghfiruka lima la na'lam, dan kami memohon ampun kepada Allah dari apa-apa yang kita tidak tahu, dari kesyirikan yang kita tidak tahu. Ya, mungkin itu ya. Wallahu a'lam. Tadi ada yang ini mau nanya lagi? Baiklah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya. Ya. Nah ini yang ketika gambar itu sudah dipakai berdalam kaos ya, kemarin ya kaos. Iya, kaos gambar sapi. Gambar sapi dan gambar. Makanya saya tidak pakai itu waktu kemarin, tidak pakai untuk peribadahan. Bahkan untuk dipakai dalam keseharian sebetulnya saya hindari, karena tadi ada hadis dari Rasulullah ketika disimpan di dalam ketika ditempel di dalam hordeng ya, atau tergambar di hordeng yang biasa. Nah maka Rasulullah kemudian memerintahkan Aisyah
Nah ini menjadi perhatian kita gitu ya. Saya memang tidak menyampaikan secara langsung waktu itu ya, tapi dengan bahasa lain. Nah ini karena di forum dan saya harus sampaikan kebenarannya datang dari Rasul dan dalil gitu ya. Maka saya sampaikan dalilnya tadi sebutkan. Ya, itu bisa dikikis. Biasanya beberapa kaos-kaos yang bergambar saya kikis gambarnya untuk mengambil porsi aman. Ya. Kita mencari aman selamat dari ancaman tadi. Ya, jadi itu Pak Iqbal ya kita sampaikan. Jadi jangankan dipajang itu kan berarti diberikan tempat kehormatan. Artinya ketika dipasang di hordeng itu adalah memberikan tempat terhormat. Beda dengan dijadikan tempat duduk tadi kan. Dijadikan bantal-bantal itu kan untuk diduduki. Kalau di sana itu bantal itu memang tempat duduk, bukan tempat tidur ya. Kalau di kita lebih tidurnya. Makanya kan ada barang ketika ada dalam suatu hadis, kalau kita diberi oleh orang tiga kalau nggak salah ya. Yang pertama tidak boleh menolak pemberian orang itu, yaitu pertama adalah susu. Ketika diberikan susu oleh orang lain, kita nggak boleh menolak. Kalau kita harus terima, walaupun kita nggak suka ya gitu ya. Misalkan, kalau minum susu itu langsung ke belakang kan. Tapi kita terima, karena ada tiga hal yang kita dilarang untuk menolak. Itu pertama adalah susu, kemudian kedua minyak wangi. Nah, minyak wangi kalau bapak-bapak dikasih minyak wangi, terima aja Pak. Kan biasanya di masjid sebelum sholat ada yang suka nawarkan, kita nolak ya, nggak usah karena bau nyam-nyam gitu. Bau minyak nyam-nyam. Kita terima aja, terima. Itu dalam mengamalkan hadis gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah bantal. Ketika kita bertamu ataupun ke tempat berkunjung gitu ya, kemudian diberikan bantal, kita terima bantal. Nah, bantal itu adalah untuk tempat duduk. Jadi tadi ketika ada gambar di hordeng, kemudian Rasulullah tidak suka terhadap itu, Aisyah memotongnya kemudian menjadikan bantal, menjadi dua bantal. Nah kalau tadi kaos, sayang kalau dipotong-potong, jadi kikis saja gambarnya, biar tidak sempurna gambarnya. Ya, wa nastaghfiruka lima la na'lam. Kita beristighfar kepada yang atas hal-hal yang kita tidak tahu. Sapinya yang dijual. Ya, jadi itu yang mudah-mudahan kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui hal-hal yang memang menjadi perintah untuk kita bisa jalankan, dan juga mengetahui hal-hal yang menjadi larangan dari Allah untuk kita jauhi. Itu barangkali Pak Ustadz Sabari mau menambahkan? Tafadhol. Ustadz pertambahin. Dikit aja karena dipaksa oleh MC. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkaitan dengan yang paling besar ya. Kalau saya bilang sering digos besar paling besar adalah syirik ya, itu tidak akan diampuni ya, terutama mungkin di sini kan ada syirik besar, syirik sedang, ada juga syirik kecil kan. Kalau kita berusaha untuk menghindari syirik besarnya kan, syirik kecilnya ya kita berusaha ya. Oleh karena itu, untuk dengan syirik tadi kan ada doa, dengan doa itu yang bisa dikontribusikan amal dan bisa diberikan. Nah kemudian kaitannya dengan obat. Obat ini juga hati-hati memang kita ketika kita minum obat yang lupa minum obat baca bismillah. Bahwa yang bukan ada Allah, tapi yang kita ya dengan obat. Karena Allah tidak menginginkan bahwa Allah menurunkan penyakit dan juga ada obat. Setiap
setiap penyakit itu pasti ada obatnya dan cuman obatnya ini yang memang belum ditemukan. Nah, itulah maka dicari obatnya apa. Setelah ketemu obatnya pun spesifik kita yang jangan sampai salah bahwa obat inilah yang menyembuhkan. Tetap yang menyembuhkan adalah Allah. Melalui obat ini alhamdulillah Allah sembuhkan kan. Melalui dokter ini alhamdulillah Allah sembuhkan kan. Itu supaya tidak kita terjerumus ke dalam penyakit. Yang minimal ketika kita mau obat baca kalau kita baca doa supaya kita sembuh. Nah, ketika tidak ada obat, sebetulnya ada Rasulullah mengajarkan ketika kita sakit atau ini baca aja Al-Falaq sama Anas, Al-Falaq sama. Dan ini yang saya alhamdulillah saya coba terapkan. Jadi kalau ada obat nggak ada gitu kan. Yang alhamdulillah kadang-kadang baca Anas, Al-Falaq. Bahkan Rasulullah mengajarkan ketika kita mau tidur ya, baca Al-Falaq sama Anas, kemudian diikat dan akan kemudian diusap. Jadi kita meyakini bahwa Allah lah yang menentukan. Mungkin kita aja, jadi memang berkaitan dengan seri ini kita memang lebih hati-hati ya, karena kita main ya dengan kadang-kadang tadi kata baca hati-hati HP gitu kan. HP ketinggalan, aduh gara-gara HP kalau bisa tidak bisa ngapa-ngapain. Ini aja kalau cerita aja. Berkaitan dengan seri ini masih perlu dikaji lebih jauh lagi ya, sehingga kita punya pemahaman yang lebih baik berkaitan dengan gambar. Pada sekarang bikin gambar gampang banget, supaya cepet-cepet jadi tadi kan, gitu ya. Nah, ini ya, jadi kalau itu membuat gambar, apalagi kita punya HP karena apa? Gambar terus banget kan. Ini kan berarti gambar. Tapi jangan sampai gambar-gambar ini diputuskan yang berbeda. Sampai diputuskan seperti patung yang kemudian dikira kemudian diputuskan ini yang sampai mudah-mudahan kita tidak baik, mungkin itu aja. Terima kasih. Jazakallah khairan Ustaz Sabari. Ya, itu ya para hadirin, memang kunci utamanya kita pertama kalau menempatkan kesyirikan itu kan ketika beribadah, maka kita harus pahami ibadah itu apa. Bahwa ibadah itu adalah ismu jami, jadi segala nama, mencakupi segala nama yang Allah itu cinta dan ridho. Jadi apa-apa yang Allah cintai, ridhoi, itu adalah ibadah. Ya, apa-apa yang Allah cintai dan ridhoi itu ibadah. Maka menempatkan terhadap amalan yang dicintai dan diridhoi kemudian disandarkan bukan kepada Allah, hati-hati gitu. Maka kita sandarkan kepada Allah, termasuk tadi kesembuhan ya Pak Ustaz ya. Tapi ungkapan dalam keseharian memang wajar. Oh alhamdulillah ini dari dokter ini dengan obat ini kita sembuh. Itu ungkapan manusiawi itu, tapi jangan dibarengi dengan keyakinan bahwa dari obat dan dokter lah penyembuhnya gitu. Jadi kalau dalam interaksi manusia sih tidak masalah. Karena kalau kita sampaikan ke dokter, terima kasih dok, kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena itu kan terlalu panjang gitu. Terlalu panjang ungkapan seperti itu. Tetapi kita sudah pahami itu. Ya, barangkali itu. Ya, terima kasih Pak Ustadz Pak atas penyampaian ujian perihal syirik pada pagi ini. Ya, kayaknya masih panjang ya Pak ya pembahasannya. Mungkin nanti bisa lanjutkan di sesi selanjutnya. Mungkin pertanyaan juga masih banyak yang Bapak pertanyakan. Ya, tapi belum waktu dan sekarang kan sudah pagi ya. Sekarang sudah jam 6.15. Yang baik, sekali lagi terima kasih kepada Pak. Dan sebelum saya tutup, ya hari ini ada hidangan. Saya berharap yang hadir di sini bisa sama-sama yang kita lakukan bersama. Yang pulang dulu kita akan sarapan sama-sama di sini disediakan oleh Bapak Agus Salim. Yang kita doakan bagi yang memberikan sedekah, semoga Allah menerima ibadahnya dan ditambahkan rezekinya, diberikan keberkahan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kita bacakan ya, ila Allah Nabi Mustafa Rasulullah Al-Fatihah. Ya, semoga nanti yang masih di sini juga bisa bergiliran waktunya ya, bisa memberikan sedekah sarapan lagi di sini. Ya, untuk anak muda ada yang sama Aikal ya, sama Rabani tadi. Ya, bisa ngajak teman-temannya ya untuk ikut kajian subuh. Ya, ajak masjid ini harusnya yang isi bukan cuma orang tua. Rik, jangan singgung kalau saya ngomong orang tua. Ya, marah. Ya, bisa saya berharap nanti Eka yang isi di sini. Eka ya, yang aktif ya anak muda. Masjid ini harus hidup dengan anak muda, bukan dengan orang tua. Ya, kalau orang tua yang besok masjid itu luar biasa. Kalau masjid dan dengan orang tua itu luar biasa. Yang kita buat masjid ini, kalau cuma kami lagi masjid ya biasa, yang udah tua. Ya, baik, saya tutup pada pagi ini dengan bacaan Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sallallahu